ila adratin nuzuzan wa furim wa usulim wa li silsilatihim wa bil khususan Tuanku Panglima Siregar Palembang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa wajib dan pentingnya mencari mursyid pada video yang sudah saya bahas sebelum video ini akan terjawab pada video bahasan kali ini. Saya langsung menguncinya dengan ancaman serius dari sebuah hadis sahih riwayat Muslim nomor 1851 dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala ayadan min ta'ati laki Allah yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi unukihi bai'at mata mitatan jahili. Barang siapa melepas tangannya atau baiat dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujah. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya, maka matinya seperti jahiliyah. Dalam hadis ini dengan tegas menyebutkan pada kalimat pertamanya, barang siapa melepas tangannya atau baiat dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujah. Mana kalimat pertama ini adalah kita melakukan baiat kepada pemimpin. Kata pemimpin di sini bukan presiden atau kepala negara atau pula kepala daerah seperti kebanyakan tafsir ngawur akibat belum menemukan kitab sejati. Silakan tonton video kitab sejati jika belum menontonnya. Coba gunakan akal sehat. Apakah pernah kita melakukan baiat dengan presiden atau kepala negara atau kepala daerah? Lagi pula sangat tidak mungkin jika kita taat kepada presiden atau kepala daerah bisa bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ayah wae oi, kata orang Sunda. Maksud pemimpin di hadis ini jelaslah ulama atau mursyid. Tapi mursyid atau ulama yang bagaimana dulu? Ulama warasatul anbiya, ulama penerus ilmu para nabi. Sudah saya jelaskan di video wajib mencari mursyid. Silakan tonton jika belum menonton videonya. Saya ulangin kalimat pertama hadisnya. Barang siapa melepas tangannya atau baiat dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujah. Dengan mursyid itulah kita melakukan baiat atau perjanjian atau transaksi. Apa itu baiat atau perjanjian atau transaksi yang kita lakukan? Baiat, perjanjian dan transaksi yang kita lakukan adalah mursyid itu mempertunjukkan ayat 50, 55 dan 63 di surat Al-Baqarah tentang mengenal atau menemukan Allah sebagaimana pernah terjadi dalam hidup kita saat masih berusia 120 hari atau 4 bulan di kandungan atau rahim ibu. Namun ketika kita lahir sampai detik ini lupa akan perjanjian dengan Allah itu. Ada berapa ayat tentang ini, salah satunya silakan buka surat Shad ayat 72 yang sudah pernah saya jelaskan. Untuk itulah kita perlu mencari mursyid yang mampu menunjukkan titik tempat ditiupkan ruhnya ketika kita disempurnakan penciptaannya pada usia 4 bulan itu, agar memperteguhkan kembali perjanjian dengan Allah untuk taat menyembah kepadanya. Setelah baiat atau perjanjian itu barulah kita akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hisab apapun. Karena sesuai dengan video Sakaratul Maut yang juga sudah kita bahas. Silakan tonton videonya kalau belum menonton. Bahwa saat hari itu atau Sakaratul Maut atau hari kematian pilihannya cuma dua. Melihat Allah muka berseri dan tidak melihat Allah muka muram. Kalimat kedua terakhir dari hadis itu adalah, dan barang siapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya, maka matinya seperti jahiliyah. Jelaslah jika tidak melihat Allah di dunia atau ketika kita masih hidup, maka ketika hari itu atau sakaratul maut tidak akan melihat Allah sama sekali, matinya jahil.
Lihat ayat 72 surat Al-Isra dan ayat surat lainnya yang sudah saya jelaskan pada video Sakaratul Maut. Kalau begini penjelasannya, maka barulah nyambung semua dengan video-video bahasan sebelumnya. Kebanyakan manusia memang menghabiskan usia hidupnya tidak tahu dengan arti baiat ini. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang memperingatkan tentang baiat ini. Seperti di surat Al-Fat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran ajima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Di surat Al-Baqarah ada lebih dari 10 ayat. Di antaranya ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perjanjian mereka dengan Allah itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perjanjian dengan Allah saat ditiupkan ruhnya pada usia 120 hari atau 4 bulan di rahim ibu itu tidak beruntung, karena semasa hidupnya mereka tidak mau mendapat petunjuk untuk mengingat atau memperteguh perjanjian dengan Allah itu. Di ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yankuduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ini menyebutkan adanya perjanjian yang diteguhkan atau pembaiatan. Sayangnya banyak yang melanggarnya. Orang berkhianat atau berpaling ini sangat banyak ayatnya di Al-Quran. Akan kita bahas di video tersendiri, seperti banyaknya ayat tentang peringatan hari kematian atau hari kiamat atau hari pembalasan atau Sakaratul Maut yang sudah kita bahas di video Sakaratul Maut. Pada ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Di ayat ini Allah menagih perjanjian kita dengannya saat dihembuskan rohnya pada usia 4 bulan di rahim ibu itu agar menyembahnya. Diulang lagi pada ayat 47-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alimin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua makhluk yang lain di alam ini. Di ayat ini Allah telah memberikan nikmat terbesarnya kepada kita umat manusia, yaitu akal dan pikiran agar mampu mengenalnya. Lagi-lagi Allah kembali mengulang peringatannya pada ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alimin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.
Dalam ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aqazna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ayat 63 ini salah satu kunci menemukan Allah yang selalu saya ulang-ulang. Di ayat ini dengan terang menyebutkan adanya baiat atau perjanjian yang dilakukan Nabi Musa dan peringatan untuk meneguhkan baiat atau perjanjian itu dengan istiqomah memegang apa yang ada di dalamnya. Titik di dalam nun, Allah ada dalam diri kita. Ayat 69 kembali mengulang ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aqazna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bisa ma yamurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan memang sifat manusia sedikit yang bersyukur setelah datang kebenaran yang sampai kepadanya tentang Allah, tapi masih saja mencintai dunia ketimbang Allah. Di ayat 127-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ayat ini penuh dengan perumpamaan yang intinya terjadi baiat atau perjanjian meneguhkan tentang Allah yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Pada ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha hastafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini sama dengan bunyi hadis yang saya sebutkan di awal. Jangan sampai kamu mati belum melakukan baiat hingga mati dalam keadaan jahil, bukan muslim. Di surat An-Nisa salah satunya ada pada ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fi sabti wa aqazna minhum misaqan ghalija. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari perjanjian. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Di ayat ini dengan tegas menyebutkan adanya perteguhan perjanjian dengan Allah atau baiat. Dan masuk ke gerbangnya dengan cara mengasah melalui sholat dan berzikir. Dan ayat ini juga memperingatkan keras agar jangan sampai berpaling atau berkhianat dengan perjanjian atau baiat itu, karena azabnya 2 kali lebih berat dari kaum musyrik yang tidak mengetahui. Dalam surat Al-Maidah ada pada ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa'ufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.
Ayat ini sudah saya jelaskan seperti di ayat Al-Baqarah tadi tentang janji menyembah Allah. Pada ayat 7-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru nikmatallahi alaikum wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya telah diikatkan kepadamu. Di ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru nikmatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alimin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ayat ini menjelaskan Nabi diutus untuk memberi petunjuk. Salah satu petunjuk di dalamnya adalah tentang baiat atau perteguhan perjanjian dengan Allah itu. Ada pula di surat Toha ayat 80 yang kembali memperingatkan akan baiat atau perjanjian tentang Allah yang harus diteguhkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, laqad ajainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk berbunajat di sebelah kanan gunung itu dan kami telah menurunkan kepadamu man dan salwa. Masih banyak lagi ayat lainnya tentang baiat atau perjanjian transaksi untuk memperteguhkan perjanjian dengan Allah ini. Saya tutup video ini dengan surat Fatir ayat 19 dan ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil ama wal basir walaizajulumatu walan nur. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.